Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang terbebasnya Nabi Muhammad dari pemboikotan. Bahwa pada suatu hari, Nabi Muhammad bermimpi bahwa undang-undang pemboikotan yang digantung yang berada di dinding Ka'bah telah rusak. Maka mimpi itu segera disampaikan kepada Abu Thalib. Mendengar penuturan keponakannya, Abu Thalib dengan didampingi pemuda-pemuda yang gagah berani dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang sudah masuk Islam atau yang belum, yakni mendatangi pembesar bangsa Quraisy. Bahwa para pembesar Quraisy yang didatangi oleh Abu Thalib dan beberapa pemuda dikira akan menyerahkan Nabi Muhammad SAW, dan ternyata anggapan mereka keliru, sebab kedatangan Abu Thalib saat itu untuk memberitahu bahwa menurut keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwa undang-undang pemboikotan yang digantung di dinding telah rusak. Maka dengan rusaknya undang-undang itu, seharusnya pemboikotan telah berakhir. Para pembesar ingin membuktikan perkataan Abu Thalib. Oleh karena itu, mereka bersama Abu Thalib dan anak buahnya masuk ke Ka'bah. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Abu Thalib adalah benar. Undang-undang pemboikotan itu telah rusak. Dan yang ada tinggal tulisan Bismika Allahumma. Oleh karena itu, Abu Thalib segera berkata, "Mengapakah kamu suka mengepung dan memboikot serta memenjarakan kami? Sedangkan perbuatan kamu yang demikian itu nyata-nyata menganiaya dan menghisap kami, yang akhirnya dapat pula memutuskan persaudaraan antara kami dan kamu semua." Dan salah seorang pengemuka kafir Quraisy menjawab, "Oh Abu Thalib, hal ini tidak lain melainkan karena sihir keponakanmu. Dan tidak mungkin kalau tidak kena sihir." Yang kemudian Abu Thalib diam sambil tersenyum mendengar jawaban mereka. Dan sementara para pembesar kaum kafir Quraisy yang mengetahui kebenaran ucapan Abu Thalib mulai terbuka hatinya. Dan salah satu di antara mereka adalah Hisham bin Amr, di mana Hisham selanjutnya mengajak Zubair bin Umayyah dan juga bersekutu untuk segera menghapuskan undang-undang pemboikotan. Karena pemboikotan itu tidak sampai hati melihat penderitaan yang dialami oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan sesuai dengan kesepakatan, pada hari yang telah ditentukan, mereka keluar rumah dengan disertai pengikutnya masing-masing yang dilengkapi dengan senjata menuju Ka'bah. Dan selanjutnya, dengan suara lantang, Zuhair berkata, "Hai sekalian penduduk Mekah, hai saudara-saudaraku, kaum Quraisy khususnya, apakah kamu semua sampai hati memakan makanan-makanan yang enak-enak dan memakai pakaian bermacam-macam serta
kamu semua dapat berkawin dengan orang-orang perempuan sesukamu. Dan sedangkan kamu sudah melihat bahwa keluarga dari Bani Hashim dan Bani Muntolib mengalami bermacam-macam kesukaran, kekurangan pakaian, dan menderita kelaparan. Apakah kamu suka melihat penderitaan mereka berkepanjangan? Dan kemudian Zubair berkata lagi, demi Allah, kita duduk tidak akan pergi dari sini selama-lamanya jika surat undang-undang pemboikotan yang nyata-nyata menganiaya ini sesama kita tidak dirobek-robek, dan pemboikotan itu harus dihapuskan. Dan Abu Jahal yang waktu itu ada di tempat tersebut dengan lantang menyaut, Zuhair, engkau telah berdusta. Demi Latta dan Uzza, jangan engkau merobek-robek. Zam'ah menyahut dengan lantang pula, engkau yang lebih dusta, wahai Hakam. Demi Allah, aku ketika ikut menulis surat undang-undang itu, sekali-kali hatiku tidak senang. Dan kemudian Abdul Bakhtari menyambung dengan lantang pula, engkaulah yang benar, hai Zam'ah. Dan Mut'im turut menyambung, kamu berdaulah yang benar demi Allah. Barang siapa yang mengatakan selainnya, dialah yang paling berdusta dan paling jahat. Dan kemudian Hisham berkata, Zuhair, Zam'ah, Abdul Bakhtari, serta Muntoim, kamu berempatlah yang benar. Barang siapa yang mengatakan selain mereka, dialah yang dusta dan berkhianat dengan bangsanya sendiri, dan juga paling jahat dengan sesama manusia. Lantas Mut'im masuk ke dalam Ka'bah, mengambil undang-undang itu, lalu dibawanya keluar dan dirobek-robeknya, dan merobeknya di muka orang banyak, serta diperlihatkan kepada semua yang datang. Dan Abu Jahal lalu mencaci maki kelima orang tersebut dengan suara keras-keras, sampai-sampai seluruh badannya bergetar seperti orang yang terserang demam. Lantas terjadilah adu mulut antara Abu Jahal dengan kelima orang yang telah merobek-robek undang-undang pemboikotan. Dan peristiwa tersebut mengakhiri pemboikotan yang dialami oleh keluarga Bani Hashim dan Bani Muntolib. Maka keluarlah mereka dari daerah pengasingan dan kembali ke rumah mereka dengan sukacita. Dan tentu saja hal itu sangat disyukuri oleh para sahabat yang ikut dalam pengasingan. Dengan demikian, mereka dapat kembali hidup bebas, tidak ada tekanan. Demikianlah kisah terbebasnya Nabi Muhammad dari pemboikotan.